Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 348, 15 Zulhijjah 1445 Hijriah atau 21 Juni 2024 Masehi dengan judul Bahaya Ulama di Pintu Penguasa. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia berencana untuk memberikan wilayah izin usaha pertambangan kepada organisasi masyarakat atau ormas keagamaan mendatangkan protes. Alasan pemerintah memberikan konsesi pertambangan kepada ormas karena mereka berjasa pada bangsa dan negara. Selain itu, juga agar izin usaha pertambangan jangan hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Sejumlah ormas keagamaan secara terbuka menolak. Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI, dan Huriah Kristen Batak Protestan atau HKBP termasuk yang menolak. Dari ormas Islam, baru PBNU yang menyatakan menerima tawaran konsesi tersebut dengan alasan karena mereka membutuhkan. Fitnah untuk ulama. Selain soal kerusakan lingkungan, pemberian konsesi pertambangan dikhawatirkan menjadi alat untuk mengambil hati ormas Islam dan tokoh-tokohnya. Akibatnya, para ulama akan berada di barisan kekuasaan. Saat demikian, penguasa mendapatkan legitimasi atas berbagai kebijakannya yang bisa merugikan masyarakat dan bertentangan dengan syariah Islam. Bisa juga fatwa ulama dipakai untuk menutupi berbagai borok-borok kekuasaan. Ini tentu mencemaskan. Pasalnya, banyak kebijakan rezim yang merugikan masyarakat dan menguntungkan oligarki. Misalnya saja, politik dinasti, bancaan berbagai jabatan dan kekuasaan untuk kalangan penguasa, pelemahan pemberantasan korupsi, kenaikan PPN menjadi 12,5%, pungutan tapera, krisis rupiah terhadap dolar, utang luar negeri yang makin bengkak, judi dan pinjaman online yang makin merajalela, dan lain-lain. Semua itu disebabkan oleh buruknya pengelolaan negara dan masyarakat dan menyalahi syariat Islam. Dalam kondisi demikian, tentu bencana bagi umat jika para ulama malah menjadi stempel kebijakan zalim penguasa atau malah menjadi bumper penguasa untuk menghadapi umat. Baginda Nabi SAW mengingatkan bahwa golongan yang menjadi penyebab terbesar kerusakan umat adalah para ulama yang menjadi fasik. Sabda beliau, "Kerusakan umatku adalah oleh ulama yang jahat dan orang-orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu. Seburuk-buruknya kejahatan adalah kejahatan ulama." Hadis riwayat Ahmad. Sebab itulah Rasulullah SAW mengingatkan para ulama agar berhati-hati dalam berinteraksi dengan penguasa. Bahkan sekedar mendekati penguasa saja bakal mendatangkan fitnah. Sabda Nabi SAW, "Siapa saja yang mendatangi pintu-pintu penguasa, niscaya terkena fitnah. Tidaklah seorang hamba makin dekat dengan penguasa, kecuali makin jauh dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi, Ibnu Adi, dan Al-Bukhari dalam Tahrik Al-Kabir. Kedekatan dengan penguasa bisa membuat para ulama makin jauh dari Allah. Dalam riwayat lain, ada perintah untuk menjauhi pintu-pintu penguasa. Rasulullah SAW bersabda, "Waspadalah kalian terhadap pintu-pintu penguasa, karena sesungguhnya hal itu akan menyebabkan kesulitan dan kehinaan." Hadis riwayat At-Tabrani dan Ad-Dailami. Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan hadis di atas bahwa pintu-pintu penguasa akan menyebabkan kesulitan besar bagi ulama serta mendatangkan kedudukan yang hina di dunia dan di akhirat. Ulama lain, Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfahul Ahwazi menerangkan sabda Rasulullah SAW, "Uftutina" mananya adalah waqa'a fil fitnah, terjatuh ke dalam fitnah. Sebabnya, jika ulama telah menyetujui penguasa atas kebijakannya yang menyimpang dari syariah Islam dan memuji-muji penguasa itu, maka sungguh dia membahayakan agamanya. Sebaliknya, jika dia menyalahi penguasa yang menyimpang, itu maka boleh jadi dia membahayakan dunianya. Para ulama salafus sholih memberikan teladan dengan tidak gegabah mendatangi istana-istana para penguasa. Imam Malik misalnya pernah menolak permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid agar datang ke istana beliau untuk mengajarkan agama kepada keluarganya. Imam Malik mengeluarkan pernyataan yang masyhur yang ditunjukkan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, "Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti." Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Bahkan para ulama terdahulu tidak suka mendatangi para penguasa, apalagi untuk mendapatkan jabatan dan kekayaan. Mereka menggolongkan perbuatan itu sebagai perilaku yang menjijikkan. Muhammad bin Maslamah rahimahullah berkata,
Lalat di atas kotoran lebih baik daripada ulama yang berada di pintu penguasa. Meski begitu, bukan berarti tidak ada ulama yang mendatangi para penguasa. Namun kedatangan mereka bukan untuk mencari harta dan jabatan, tetapi untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar serta mengoreksi sikap keliru dan zalim para penguasa. Mereka melakukan apa yang diperintahkan baginda Rasulullah SAW. Pemimpin para syuhada pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang jahat, lalu dia melarang penguasa jahat tersebut dari kemungkaran dan menyuruh dia berbuat kemakrufan, namun kemudian penguasa itu membunuh dirinya. Hadis riwayat At-Tabarani. Namun jika para ulama datang kepada para penguasa sekedar menjadi stempel mereka dan menjustifikasi kebijakan zalim mereka, maka Allah SWT mengingatkan dalam Quran surat Al-Hud ayat 113 yang artinya, janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim yang bisa menyebabkan kalian disentuh api neraka. Sekali-kali kalian tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kalian tidak akan diberi pertolongan. Butuh ulama pejuang. Dalam kondisi yang rusak saat ini, para ulama justru harus hadir melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengoreksi penguasa dan menyerukan Islam sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk negeri. Para ulama harus mengingatkan para penguasa bahwa penyebab krisis multidimensi yang melanda negeri adalah karena syariah Islam tidak diterapkan untuk mengatur negeri ini. Terkait kebijakan pertambangan misalnya, ada 3 persoalan yang mestinya disampaikan oleh para ulama. Pertama, mengoreksi rezim atas kebijakan pertambangan yang hanya menguntungkan oligarki, tidak mensejahterakan rakyat, tetapi justru menciptakan berbagai bencana dan kesusahan. Fakta menunjukkan pertambangan batu bara misalnya, baik legal maupun ilegal, telah membahayakan dan merugikan warga sekitar. Ribuan lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka menyebabkan banyak jatuh korban meninggal karena terperosok atau tenggelam. Ketersediaan air bersih juga terancam akibat pencemaran pertambangan yang mengancam manusia, ternak, dan tanaman. Sebaliknya, warga sekitar justru jauh dari sejahtera, bahkan hidup mereka semakin berat karena terdampak kerusakan lingkungan. Riset jaringan advokasi tambang atau Jatam menunjukkan 80% dari seluruh wilayah tambang di Indonesia beresiko terhadap ketahanan pangan dan berujung pada kemiskinan. Hanya para pemilik pertambangan yang diuntungkan dengan bisnis mereka. Para penguasa juga harus diajari bahwa Islam mengharamkan tindak kemudorotan bagi lingkungan, apalagi bagi manusia. Nabi SAW bersabda, tidak boleh ada kemudorotan, juga tidak boleh menimpakan kemudorotan kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, para ulama harus menyampaikan kepada para penguasa hukum Islam terkait pengelolaan tambang yang semestinya dipegang dan dikelola oleh negara untuk mensejahterakan rakyat. Nabi SAW pernah menarik kembali konsesi tambang garam yang sempat diberikan kepada Abaidah bin Hammal setelah tahu depositnya berjumlah besar. Hal ini menjadi dasar hukum bahwa tambang-tambang yang memiliki deposit yang besar adalah milik umum. Haram hukumnya diserahkan kepada swasta, baik perusahaan maupun ormas. Para ulama seharusnya menyerukan pencabutan berbagai undang-undang yang mengizinkan swastanisasi berbagai sumber daya alam. Sebabnya, semua itu bertentangan dengan syariah Islam. Menurut syariah Islam, semua sumber daya alam yang menjadi hajat hidup publik adalah milik umum yang harus dikelola sebaik-baiknya oleh negara. Nabi SAW bersabda, kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Ketiga, para ulama berkewajiban menyadarkan umat dan menjelaskan kepada mereka bahwa pangkal kerusakan hari ini adalah ketiadaan penerapan syariah Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Allah SWT telah mengingatkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 153 yang artinya, ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Sebabnya jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Semoga para ulama tidak terjebak fitnah penguasa, lalu berpaling membenarkan kedustaan dan kezaliman mereka. Sungguh betapa keras ancaman Allah SWT terhadap para ulama yang bersekutu dengan para penguasa yang zalim.